Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Bu Gesi akan memberikan materi PJJ pertemuan ke-6, yaitu apa? Pembahasan soal pada menu penilaian dan pembahasan soal pada menu tugas. Jadi, perhatikan baik-baik. Anak-anakku semuanya, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Karena apa? Karena ini masih masa pandemi, kita harus bisa menjaga diri, tingkatkan imun, jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan pada menu penilaian, akan Bu Gesi mulai dari tanggal 6 Januari kemarin. Ya. Ini adalah soal yang pertama. Tekanan hidrostatis suatu benda tidak dipengaruhi karena pH sama dengan Rho G kali H. Jadi yang tidak dipengaruhinya adalah kecepatan. Yang kedua, gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah disebut dengan hukum Pascal. Yang ketiga, suatu benda dinyatakan melayang apabila massa jenis benda dengan massa jenis zat cair itu adalah sama besar atau sama dengan. Yang keempat, alat untuk mengukur tekanan udara yaitu apa? Barometer. Yang kelima, pompa hidrolik mempunyai luas penampang kecil 1 cm3 dan luas penampang besar 100 cm3 dengan gaya di penampang kecil 10 Newton. Maka besarnya gaya di penampang besarnya, maka F2 sama dengan apa? F1 dikali A2 dibagi dengan A1. Next, untuk soal tanggal 13. Ya. Nomor 1. Ya. Sebuah gaya 25 Newton bekerja pada luas penampang 20 cm persegi. Maka besarnya tekanan P adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Tapi diingat, luas penampang dalam satuan meter persegi. Jadi 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Tinggal dibagi. Nomor 2, ya, tekanan 200 Pascal bekerja dengan luas penampang 0,4 meter persegi. Maka besarnya gaya sama dengan tekanan dikali luas. Nah, jadi anakku nanti tolong alat tulisnya disiapkan sama bukunya. Apa yang bisa diucapkan untuk dihitung. Jadi ini bahwa F sama dengan P kali A. Yang tadi nomor 1, tadi P sama dengan F per A. Nomor 3. Sebuah gaya 250 Newton dengan tekanan 50 Pascal. Ini salah ketik ya, 50 Pascal. Maka besarnya luas A, yaitu besarnya gaya dibagi dengan besarnya tekanan. Nomor 4, sebuah bak berisi air setinggi 100 cm. Ini diubah dulu dalam meter ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Massa jenisnya 1000, percepatan gravitasi 10. Maka besarnya tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho G kali H. Silakan untuk dihitung. Tinggal dikalikan semuanya. Terus nomor 5. Suatu benda dalam keadaan di mana massa jenis suatu benda sama dengan massa jenis zat cair, maka benda dinyatakan apa? Melayang. Ya.
Terapung itu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nomor 6. Yang tidak mempengaruhi besarnya gaya ke atas, yaitu hukum Archimedes, bahwa FA sama dengan Rho G kali volume. Berarti yang tidak yang mana? Yaitu kecepatan. Nomor 7. Water pass merupakan salah satu penerapan dari tekanan hidrostatis. Nomor 8, alat ukur tekanan darah adalah stigmanometer. 9. Nomor 9. Dongkrak hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal. Terus nomor 10. Sebuah mobil melewati jalan yang lembek, mobil susah bergerak. Maka cara yang dilakukan mobil agar bergerak melewati jalan yang lembek adalah yaitu dengan mengganti ban dengan tipe yang lebih luas. Kenapa? Karena jika luasnya besar, maka tekanannya kecil. 11. Permukaan air dalam gelas tidak akan mendatar apabila yang betul adalah A. Di atas air dituangkan minyak dan dibiarkan beberapa saat. Maka minyak itu akan berada di posisi di atas. Sehingga minyak, karena massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Untuk penilaian tanggal 27 sudah Bukesi bahas pada minggu kemarin. Tanggal berapa itu? Tanggal 7 ya, tanggal 7 sudah Bukesi bahas. Untuk selanjutnya, Bukesi akan membahas di menu tugas. Di menu tugas, Bukesi memberikan soalnya. Ya. Ini yang tugas yang untuk hari ini yang harus kalian kerjakan ini ya. Untuk nanti kalian kerjakan langsung di kolom jawaban tugas ya. Untuk tugas yang kemarin nih. Nah, ini tugas yang kemarin yaitu soalnya ada 2. Ya, ini soalnya. Bukesi suruh untuk menuliskan pengalaman selama liburan. Ini karena tanggal 6 itu baru pertama kali kalian masuk di semester 2. Jadi soalnya masih ringan-ringan. Ini adalah jawabannya dan boleh kalian kembangkan sendiri. Ya. Fenomena apa saja? Yaitu kalau fenomena yang terjadi di Indonesia adalah banjir, tanah longsor, gunung meletus, pandemi COVID, seperti itu. Terus next untuk tugas Bukesi yang tanggal 20. Sebentar, ini yang tanggal ini dulu. Bukesi buka dulu yang tanggal 5. Pertemuan kelima. Ini. Nah, bagaimanakah hubungan antara tekanan atmosfer dengan ketinggian suatu tempat? Maka hubungannya apa? Setiap kenaikan suatu tempat 100 meter di atas permukaan air laut, maka tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Yang kedua, alat yang berdasarkan hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, ada rem, ada kemah hidrolik. Terus yang ketiga, yang berdasarkan hukum Archimedes, ada kapal laut, jembatan ponton, galangan kapal, balon udara, seperti itu. Terus bagaimanakah prinsip kerja pompa air? Ya, pompa air itu prinsip kerjanya yaitu mentransfer sejumlah volume air melewat ruang suction menuju ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Dengan begitu, seluruh ruang udara akan terisi air dan menciptakan tekanan fluida yang ditarik lewat dasar sumber air menuju lokasi yang dituju. Terus nomor 5, sebutkan alat yang berdasarkan hukum Boyle. Yaitu ada pompa ban, ada sepeda, pompa ban sepeda, pompa air,
pipet tetes yang dipakai untuk mengambil zat yang harus menggunakan pipet ya. Terus next, untuk tugas Bu Gesi di menu tugas yang tanggal 20 itu Bu Gesi memberikan soal dalam bentuk Google Form. Kalian mengerjakan langsung ke linknya dan jawabannya berada di sini. Ini akan Bu Gesi bukakan linknya. Nah, ini adalah ini soalnya ya, soalnya. Soal yang pertama. Suatu zat benda mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Disebut dengan, nah, ini adalah yang centang ini adalah jawabannya. Jadi ketika kalian mengerjakan link pada Google Form kemarin, begitu mengerjakan langsung keluar poinnya. Ya. Terus nomor 2, ini. Ya, nomor 2. Nomor 2 itu ditanyakan tekanan hidrostatis ya. Jadi tinggal ngelebokke, memasukkan rho GH, tinggal dihitung. Terus yang ketiga, ya, sebuah drum besi mengapung. Disebabkan karena apa? Nah, karena massa drum lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Terus yang keempat, teknik yang tidak menggunakan prinsip Archimedes, ya, yaitu adalah dongkrak hidrolik ini karena dia menggunakan hukum Pascal. Yang kelima, ya, sebuah benda mempunyai berat 50 Newton dan berat di airnya dia 40 Newton, maka besarnya gaya ke atasnya apa? Selisihnya, yaitu apa? 50 dikurangi 45. Next, untuk nomor 6, faktor yang tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah apa? Ya, ini adalah luas bidang. Ya. Nomor 7, massa jenis suatu benda kecil maka berakibat. Nah, berakibat maka apa? Kedalamannya semakin kecil. Nomor 8, karena apa tadi? Ini, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis. Kalau massa jenisnya kecil, maka dia kedalamannya juga kecil. Ya. Terus nomor 8, ya. Sebuah bejana berhubungan massa jenisnya air 1 gram per cm kubik, kemudian massa jenis minyak 0,8, tinggi permukaan minyak 10 cm, maka tinggi permukaan air dari batas minyak sekian. Makanya pakai rumusnya ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Ini yang ditanyakan adalah ρ2-nya. ρ2 berarti ρ1 kali H1 dibagi H2. Ya, nanti hasilnya ini 12,5. Nomor 9, ya. Seekor ikan berenang di akuarium dengan berada pada 50 cm dari permukaan. Tekanan hidrostatisnya berapakah jika massa jenisnya air ini 1000, ini kurang 0,1 ya. Dan percepatan gravitasi 10. Maka tinggal pH sama dengan rho G kali H. Hanya 50 cm jadikan ke meter, berarti 0,5 ya. Nanti kalian silakan dihitung hasilnya. Ini. Next. Nomor 10. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah ya, yaitu gaya tekan dan luas bidangnya. Ya. Nomor 11. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan tekanan besar, maka gaya tekannya meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luasnya. Nomor 12. Nah, ini berapakah gaya tekan besi kubus besi tersebut? Ya, ini adalah luas sisinya, luas permukaannya, ini adalah beratnya. Maka P sama dengan F per A. Jadi F-nya dibagi A-nya. Nanti hasilnya apa? 6.000. Silakan dihitung sesuai dengan konsep yang Bu Gesi berikan. Terus nomor 13 ya.
Tekanan yang diberikan murid, tekanan lagi, maka gayanya berapa dibagi dengan luasnya. Ya. Jadi ini jadiin dulu ke dalam meter persegi. Nanti hasilnya apa? 3000 ya. Silakan untuk dihitung anak-anakku konsep yang sudah Bugesi berikan. Oke, ini yang 14 benda luasnya sekian, bertekanan sekian, maka gayanya F sama dengan P kali A. Nanti dihitung hasilnya 20. Next, nomor 15. Tekanan yang diberikan zat air pada ruang tertutup. Nah, ini dengan sama besar. Ini adalah hukum Pascal. Tekanan di ruang 1 sama dengan tekanan di ruang 2. Ini adalah nomor 16, yaitu adalah menghitung besarnya tekanan lagi. Besarnya F-nya dibagi dengan luasnya. Nanti hasilnya 6000. Ya. Nomor 17. Ya. Berikut alat yang bekerja menurut prinsip hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes itu adalah kapal laut. Karena ada gaya ke atas. Nomor 18. Nah, balok berukuran sekian, sekian, sekian. Memiliki massa sekian. Jika balok tersebut diletakkan di atas meja, maka tekanan dasarnya balok berapa? P sama dengan gaya perluas. Gayanya massane 300 dikalikan 10, G-nya 10, dibagi dengan luas permukaannya, yaitu panjangnya 1,5 kalikan 1 meter. Jadi P sama dengan F per A sama dengan M kali G per A. Jadi sama dengan 300 kali 10 dibagi 1,5 kali 1. Nanti dihitung sendiri. Nanti hasilnya 2000. Ya. Next, 19. Ya. Besarnya konversi satuan untuk tekanan udara yang benar yaitu apa? Besarnya. 1 atmosfer itu nilainya 76 cm Hg ya, diingat-ingat anakku. Terus nomor 20, nah, gas helium mempunyai volume 4 meter kubik dengan tekanan 8 atmosfer, dipompakan dengan ruang hampa dengan volume 16 meter kubik. Maka tekanan gas helium menjadi berapa? Ini adalah V1, P1, ini V2. Yang ditanyakan adalah P2. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berarti mencari P2-nya V1 dikali P1 dibagi V2. Ya. Nanti hasilnya adalah 2 atmosfer ya. Itu anak-anakku pembahasan Bu Gesi soal pada menu penilaian. Ya. Begitu sayang untuk pertemuan pada kali ini. Bu Gesi cukup sekian. Tetap semangat belajarnya dan jika ada yang kesulitan bisa bertanya di chat WA kelas kalian masing-masing. Sekian pembahasan Bu Gesi pada pertemuan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.